Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Edupedia Dodit. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial atau cara upload soal pilihan ganda dan juga materi tentunya di Moodle. Moodle adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk e-learning pada masa pandemi kali ini. Nah, makanya dari itu kami ingin berbagi informasi terkait cara upload soal pilihan ganda dan juga upload materi. Dan perhatikan setiap langkah yang kami berikan supaya nantinya kalian dapat sukses mengupload dan mempraktikannya. Yang pertama, kalian harus siapkan materi terlebih dahulu. Nah, di sini materinya terkait dengan pramuka, ya. Oke, supaya nantinya materi yang kalian bagikan di Moodle itu dapat langsung tampil di siswa, maka dari itu kalian harus mengkonversikan atau mengubah format dari doc ke PDF. Nah, caranya yaitu kalian klik menu file, kemudian klik pilih export, lalu klik create atau ubah ke PDF. Lalu tunggu saja, nanti akan dimintai oleh sistem yaitu terkait dengan direktori penyimpanannya. Nah, di sini kalian silahkan pilih mau menyimpannya di mana ya, lalu beri nama filenya, kemudian klik publish. Oke, tunggu saja sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, nanti kita cek terlebih dahulu ya, apakah sudah berhasil. Nah, alhamdulillah sudah berhasil ya. Berarti untuk tahap pertama ini sudah selesai, yaitu mengkonversi dari materi yang akan kita bagikan ke siswa. Lalu kita buka Chrome atau browser kita klik salah satu situs e-learning yaitu http://elearning.smk-1 Nah, atau bisa kalian klik di situ e-learning yang ada di sekolah kalian masing-masing. Oke, kita tunggu saja ketika nanti sudah mulai muncul, kemudian kita login atau masuk ke aplikasi tersebut. Kita ketik username-nya dan juga passwordnya, lalu login ke Moodle yang kita gunakan. Oke, setelah kita masuk, kita akan ditampilkan atau tampil dashboard kita, yaitu di sini langkah selanjutnya yaitu pilih pembelajaran yang ingin kita edit. Sebagai contoh, saya akan mengedit dari pembelajaran eskul pramuka. Bisa dilihat dari menu dashboard dan juga dari menu sebelah kiri yang ada di situ. Silahkan pilih dari pembelajaran yang ingin kalian edit. Nah, ketika kalian sudah masuk di pembelajaran yang kalian ingin edit, nah ini terlebih dahulu supaya mudah kita ubah ke bahasa Indonesia. Kemudian kita aktifkan mode ubah karena kita akan mengubah dari pembelajaran yang kita buat ya. Kalau kita tidak aktifkan mode ubah, kita tidak akan bisa mengubah setiap pembelajaran yang ada di pembelajaran yang ingin kalian edit. Maka dari itu, hidupkan terlebih dahulu mode ubahnya. Nah, ketika nanti sudah klik mode ubah, nanti di sini akan muncul opsi ubah seperti yang kami lingkari. Oke, seperti halnya yang di sini sudah ada pertemuan ke-1, kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, di sini kita akan membuat satu pertemuan lanjutan yaitu pertemuan keempat. Nah, untuk itu kita harus klik terlebih dahulu yaitu klik menu add topic. Kemudian kita tambahkan satu add topic, lalu klik add topic.
Oke, ditunggu. Nah, nanti akan muncul satu topik yang belum ada, yang sudah siap untuk kita edit. Nah, kita edit bisa dari copy paste sebelumnya atau kita ketik manual ya. Nah, untuk mengeditnya kita klik simbol dari pulpen atau pensil yang ada di situ. Nah, kita klik ya, kemudian kita tulis secara manual maupun copy paste dari yang sudah ada di atasnya. Kita tinggal edit. Nah, jangan lupa ketika nanti kalian selesai atau sudah fix dalam mengetik, apabila ingin mengubahnya, nah ini jangan lupa klik enter supaya apa yang ingin kalian ubah namanya itu berhasil. Kalau tidak klik enter, nah ini tidak akan berubah. Nah, maka dari itu ini penting, yaitu klik enter setelah kalian selesai mengubah nama dari topik yang ingin kalian edit. Nah, ini berlaku selain topik dan juga aktivitas topik yang ada di dalamnya. Nah, maka dari itu kita klik enter. Oke, kemudian kita akan menambahkan materi, yaitu dengan cara menambahkan aktivitas di dalam topik yang ada ya. Nah, ini sudah ada kesalahan ya, karena kita pertemuan keempat, kita ganti dulu pertemuan keempat, lalu kita tambahkan. Nah, di situ ada menu tambahkan aktivitas, kita klik. Nah, di dalamnya ini banyak sekali menu-menu ya. Nah, karena kita ingin mengupload materi, maka kita cari yang file, karena kita akan mengupload dalam bentuk file PDF ya. Kita klik file, bisa dari menu sumber atau dari semuanya, kita cari menu filenya ya. Kemudian kita beri nama dari aktivitas yang akan kita buat ya, materi apa itu ya. Nah, ini sebagai contoh materi pramuka ya, pertemuan keempat. Nah, materi lahirnya gerakan pramuka ya. Nah, di sini ada deskripsi. Nah, ini bisa kalian isi, bisa juga tidak. Nah, lebih bagusnya kalian isi ya, silahkan dibaca dan sebagainya. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, di bawahnya lagi ada tombol centang ya. Centang ini untuk pengaturan tampil di depan apa tidak ya. Nah, saya sarankan, nah ini untuk ditampilkan supaya jelas ya. Nah, setelah itu kita lampirkan berkas yang akan kita upload. Nah, berkas yang sudah kita siapkan kita tarik ya, masukkan ke situ. Bisa juga kita cari secara manual dengan melampirkan file yang akan kita lampirkan. Oke, alhamdulillah ini sudah terlampir ya, tinggal kita nanti simpan dan tampilkan untuk mengakhiri dari proses penguploadan. Oke, ini sudah selesai ya, proses dari penguploadan materi ya. Ya, ini sudah selesai, tampilannya seperti ini. Silahkan dilihat dengan seksama ya. Oke, itu berarti kita proses penguploadan materi sudah selesai. Kita lanjut ke proses yang kedua tadi ya, karena kita selain mengupload materi, kita juga akan mengupload soal ya. Karena selain ada materi, ini juga harus ada evaluasi ya, supaya seimbang, ada materi, ada evaluasi. Oke, caranya seperti apa? Kita siapkan aplikasi SMView. Jika kalian belum memiliki aplikasi tersebut, nah ini akan saya lampirkan di deskripsi pada video ini. Bisa kalian unduh pada link yang sudah tertera di bawahnya. Oke, kita cek dulu. Nah, yang akan kita gunakan dari XMView itu, nah itu yaitu yang pertama XMView Import Utility, kemudian yang kedua XMView Test Generator. Kedua aplikasi ini kita gunakan dalam memproses dari soal yang akan kita upload di Moodle ya. Oke, sudah paham ya? Ada dua tadi, XMView Import Utility dan juga XMView
test generator. Kedua aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan, walaupun di situ banyak macam dari aplikasi ExamView. Jadi hanya dua ini yang akan kita gunakan. Oke, kita siapkan dulu soal yang akan kita edit. Nah, di sini masih soal mentah ya. Terdiri dari 5 soal. Karena tadi terkait dengan pramuka, ini soal evaluasinya tentang pramuka. Oke, kita beri nama dulu dari soal yang akan kita ingin upload ya, atau ingin kita olah dengan ExamView. Kita tulis nama soalnya dulu, evaluasi, contohnya ya, evaluasi pramuka pertemuan keempat ya. Kemudian, nah ini yang paling penting, kita klik enter. Kemudian kita tuliskan di situ multiple choice sebagai salah satu salah satu kata kunci dari pilihan ganda yang akan kita upload atau perintah yang akan kita gunakan untuk memerintahkan ExamView untuk memproses dari soal yang akan kita upload di Moodle. Nah, kata kuncinya yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Oke, kita edit. Ketika sudah selesai mengetiknya, kita edit baik itu dari penomoran, baik itu dari opsi, dan semuanya. Nah, penomoran sudah diedit ya. Tinggal kita edit bagian opsi ya, A, B, C sampai E ya. Nah, kita gunakan opsi atau penomoran huruf. Nah, ini dengan huruf kecil ya. Oke. Nah, ini kita edit semuanya ya sampai selesai dari soal yang akan kita olah di ExamView. Oke, setelah selesai, nah yang paling penting juga ini kita tuliskan kunci jawabannya ya. Nah, ini dengan format ANS.2 spasi kunci jawaban ya. Semisal ANS.2 spasi A atau ANS.2 spasi B dan seterusnya ya. Oke, seperti itu kita edit satu persatu dari soal yang akan kita olah di ExamView. Oke, kalau sudah selesai sampai bawah, nah ini ya, jangan sampai nanti ketika ANS ini ada spasi, ANS spasi titik 2 spasi. Nah, ini tidak boleh, harus ANS titik 2 spasi opsi jawabannya atau kunci jawabannya ya. Oke, selalu diingat itu untuk formatnya ya. ANS itu answer ya atau kunci jawaban. Oke. Kita sudah mengeditnya semuanya. Kita tinggal Nah, ini ya, pastikan semuanya. Oh ya, untuk opsionalnya kunci jawabannya. Nah, ini yaitu menggunakan huruf kapital ya, ANS.2 spasi kunci jawabannya memakai huruf kapital ya, jangan sampai memakai huruf kecil ya. Oke, diikuti saja setiap langkah yang kami share ya, supaya nanti apa yang kalian praktekkan di manapun, nah ini bisa berhasil ya. Oke, setelah itu kita save ya, save as dari file yang kita ubah tadi berdasarkan formatnya tadi. Kita save, kita masukkan di bank ya. Nah, ini letaknya di local disk C, kemudian ExamView ya. Nah, ketika kalian sudah menginstal aplikasi ExamView, maka secara otomatis ada folder ExamView di local disk C kalian. Nah, kalian masuk di situ, kemudian masuk ke bank ya, dan kemudian save di situ dengan format RTF atau Rich Text Format ya. Ingat ya, selalu simpan file tersebut atau RTF tersebut ke dalam folder bank ya. Ya, supaya nanti ketika kita menggunakan kedua aplikasi tadi, yaitu ExamView Import Utility dan juga ExamView
test generator ini bisa terbaca oleh sistemnya. Oke, kita sudah berhasil meng-save. Nah, itu sudah saya berikan nama filenya ya, evaluasi pramuka pertemuan 4 ya. Oke, langkah selanjutnya ya. Nah, ini ada langkah selanjutnya ya, ketika kita sudah selesai meng-save atau menyimpan dengan format RTF ya. Langkah selanjutnya yaitu sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus tutup dulu file RTF-nya ya, supaya tidak ada crash atau benturan ya, karena nanti biasanya tidak akan berhasil ya ketika kita masuk ke aplikasi XMView jika file RTF ini masih terbuka. Oke, kita buka yang pertama XMView import utility. Oke, nah, di sini ada tombol next ya. Kita klik saja tombol next. Kemudian nanti akan kita cari ya. Kita cari terlebih dahulu soal evaluasi RTF yang tadi sudah kita simpan ya. Kita klik, kemudian klik tombol select ya. Ya, klik tombol select, jangan select all. Kalau select all ini akan memilih semuanya ya. Kita pilih salah satu, yaitu yang tadi sudah kita save ya. Ketika kita select, nah ini akan pindah di bagian bawah. Nah, ini nanti akan diproses menjadi formatnya bank atau BNK ya. Nah, ketika kita sudah selesai di langkah tersebut, kita langsung klik next ya. Nah, di sini ada klik next ya. Silahkan untuk mengklik ya sampai menemui tombol finishnya. Jangan abaikan pengaturan yang ada di situ. Kalian klik next sampai finish. Nah, di sini sudah ada keterangan import complete atau sukses ya. Dengan total question atau total soal ini ada 5 soal, kemudian poinnya atau MC itu ada 5 poin ya. Oke, untuk proses penggunaan aplikasi yang pertama yaitu XMView import utility ini sudah selesai kita gunakan. Lalu kita langkah selanjutnya yaitu sebelum masuk ke langkah selanjutnya kita harus tutup dulu ya, tutup dari XMView import utility-nya. Oke, kita tutup dulu, lanjut ke aplikasi yang kedua yaitu XMView test generator ya. Silahkan kita buka. Oke, kita tunggu ya, kita klik dulu, klik, tunggu sampai XMView test generatornya muncul menu-menunya ya. Nah, ini kita abaikan, langsung silang atau close ya. Lalu di situ kita tadi, nah kita cek dulu ya yang di banknya sudah berhasil apa belum ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Evaluasi pertemuan keempat ini sudah ada 2 file, yaitu dalam bentuk file RTF dan juga file BNK atau bank ya. Nah, berarti ini 2 proses ini sudah berhasil ya. BNK ini hasil dari menggunakan XMView import utility ya. Jadi nanti yang kita gunakan di test generator adalah yang format banknya. Jadi ini harus urutan dari RTF, kemudian kita proses ke bank atau BNK, kemudian nanti formatnya akan menjadi zip ya. Oke, kita gunakan di sini banyak menu ya. Nah, kita gunakan atau pilih satu yaitu open and exciting question bank. Oke, kita klik di situ ya. Karena kita sudah memiliki banknya, jadi kita klik menu yang ada di situ ya, tidak menu yang lain. Kalau menu yang atasnya ini menggunakan membuat question bank yang baru. Jadi ini mulai dari awal ya, karena kita sudah membuat banknya, kita langsung klik open and exciting question bank. Oke, kita klik ya.
klik, nanti akan muncul ya. Kita klik dulu. Nah, di sini ya, klik dulu, klik. Oke, tunggu sampai muncul ya. Kita cari bank yang tadi. Nah, jangan lupa ya, pastikan kita sudah masuk di banknya, yaitu nanti di local disk C, kemudian masuk ke exam view, folder exam view, kemudian di bank ya. Kita cari banknya yang akan kita olah di test generator. Nah, tadi file name-nya yaitu evaluasi pramuka pertemuan 4 ya. Oke, kalau sudah ketemu ya, ini kita proses dengan cara klik terlebih dahulu evaluasi banknya ya, BNK-nya. Kemudian kita klik open. Nah, nanti secara otomatis semuanya akan sukses. Nah, ini tergantung dari proses awalan kita. Ketika kita menggunakan import utility sudah sukses, tidak ada catatan, tidak ada kendala, kita lanjut ke proses selanjutnya. Tapi apabila ada kendala, nah ini kita harus mengulanginya sampai benar-benar tuntas, tidak ada catatan. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, kita klik file, kemudian cari export, kemudian di situ ada beberapa menu ya. Kita pilih Blackboard versi 6 ya. Versi yang minim saja, jangan versi yang di atasnya. Oke, kita berikan nama dari hasil dari tes generatornya, yaitu evaluasi pramuka pertemuan 4 ya. Disamakan saja ya semuanya. Oke, kita save ya. Kemudian pada edit nama atau edit name, di situ kita tulis sama ya, seperti file name-nya yang tadi kita tuliskan di file name zip dan juga yang lainnya. Kita samakan name yang ada di atas dan juga directory nama yang ada di bawah, kita copy pastekan. Nah, kalaupun sudah selesai, nah ini kita abaikan menu-menu yang lain, langsung kita klik OK ya. Nah, ini sudah sama ya, kita samakan saja supaya serasi ya. Kemudian enak juga ketika nanti sudah masuk di model, kita klik OK. Oke, ini sudah selesai, kita tinggal close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke menu atau kita masuk ke browsernya kita, yaitu tadi kita sudah membuka. Nah, ini sudah ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama tadi RTF, ini dari proses yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bentuknya bank, proses utility yang import utility. Kemudian yang ketiga yaitu dari proses tes generatornya tadi. Nah, ini kita akan tambahkan di dalam modelnya kita, yaitu kuis ya. Kita akan ngupload dari apa yang sudah kita olah dari exam view. Kita berikan nama dari aktivitas topiknya ya. Nah, kita berikan nama sama ya, evaluasi pramuka pertemuan 4 ya. Sebenarnya ini bisa dikombinasikan, tergantung kalian ya. Terserah kalian mau memberikan nama seperti apa. Kemudian deskripsi diisi, centang, kemudian kuis dimulainya bisa kalian setting ya. Oke, mulainya tanggal berapa, nah itu bisa disetting, jamnya jam berapa bisa disetting juga. Nah, ini ketika sudah selesai menyeting semuanya, nah ini juga ada pengaturan tentang durasinya ya. Durasinya tergantung kalian inginnya dari soal yang sudah ada itu berapa. Karena tadi soalnya 5 soal, nah ini 20 menit pun cukup, bahkan ini sudah berlebih ya. Oke, kita ke menu yang nilai ya. Di menu nilai kita di sini akan ditampilkan 4
menu ya. Dan yang paling penting diedit adalah menu percobaan ya. Kita atur percobaannya sebanyak 3 kali ya, atau sesuai keinginan kalian. Oke, kemudian di sini layout atau tampilannya bisa diatur juga ya. Saya ingin tampilannya di evaluasi saya atau evaluasi yang saya buat ini, setiap halaman ini satu soal, tapi bisa juga kalian satu halaman semua soal bisa ditampilkan, tergantung keinginan kalian. Oke, kemudian kalau sudah selesai semuanya, nah ini simpan dan tampilkan, klik simpan dan tampilkan. Nah, proses upload atau proses pembuatan rumah dari aktivitas ini sudah selesai ya. Tinggal kita upload dari apa yang sudah kita olah dengan ExamView. Caranya yaitu klik tadi. Oh, ini sih kita ubah dulu ya. Tadi ada perubahannya. Klik simpan dulu. Nah, di sini, nah ini sudah sesuai ya dengan waktunya kita. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini untuk grading atau penilaiannya, yaitu dari nilai tertinggi. Dari percobaan 3 kali itu dicari yang nilainya paling tinggi. Kemudian kita ingin mengimpor ya, kita klik menu gerigi atau setting di sebelah kanan ya. Dipastikan zipnya atau yang akan kita impor ini sudah siap ya. Nah, kita klik menu yang ada di sebelah kanan ini ya. Kita klik, kemudian cari menu impor ya. Oke, menu impor kita sudah pilih, langsung klik ya. Nanti akan muncul ya, kita tunggu dulu, masih loading ya, masih memuat. Nah, di sini ada format berkas karena tadi kita menggunakan ExamView. Nah, ini jadi format berkasnya yaitu blackboard. Kalau kita menggunakan notepad, maka kita pilih icon format ya. Ingat ya, jangan terbalik ya. Kalau notepad icon format, kalau ExamView blackboard ya. Oke, kita klik ya salah satunya ya. Oke, kalau sudah kita klik, nah kita langkah selanjutnya yaitu melampirkan file zip yang sudah kita olah dengan ExamView Test Generator. Kita cari di local disk C, kemudian masuk di ExamView, kemudian bank, kita cari yang format zip hasil dari test generator, namanya tadi evaluasi pramuka pertemuan 4. Nah, di sini kita klik open ya, klik open, kemudian upload file. Nah, kita tunggu, kemudian kita klik import. Nah, di sini sudah keterangannya berhasil, berjumlah 5 soal ya. Kita klik lanjut. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk mempreview atau pratampil dari soal yang sudah kita upload di Moodle. Nah, ini nanti tampilannya seperti itu. Oke, upload soal sudah atau impor soal sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke evaluasi kita ya. Kita masuk ke menu edit ya, karena tadi import sudah selesai. Kita masuk ke menu edit quiz ya, untuk mengedit quiz dari pertemuan yang sudah kita buat. Oke, jangan lupa kita atur tingkat atau nilai tertingginya, ketik 100 ya, kemudian klik simpan, tunggu, kemudian nah di situ ada opsi kocok pertanyaan. Nah, itu bisa kita checklist ya untuk mengocok pertanyaan yang sudah ada. Nah, kita checklist saja. Kemudian cara menambahkan yaitu dengan cara klik add ya, klik tambahkan. Kemudian karena kita sudah mengimpor soal,
Nah, berarti kita sudah punya banknya di dalam Moodle. Kita tinggal klik from bank ya. Kemudian di situ ada pilihan kategori, kita cari kategori evaluasi pramuka pertemuan 4. Di situ sudah ada tertera 5, berarti terdiri dari 5 soal di dalamnya. Oke, kita tunggu. Kemudian kita tidak perlu mengklik satu persatu. Kita bisa klik dari checklist paling atas ya. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol ya, tombol tambahkan soal ya. Nah, di sini sudah muncul 5 soal yang kita tambahkan dari bank yang tadi sudah dipilih ya. Oke, kita tidak perlu juga memberikan bobot untuk setiap soal. Nah, ini walaupun total marknya itu 5, tapi nanti ketika dikerjakan oleh siswa akan secara otomatis dari sistem Moodle ini akan ada penghitungan tersendiri dari total yang didapatkan oleh siswa tersebut. Jadi kita tidak perlu mengatur dari bobot persoalnya. Kemudian tadi karena ini untuk pengaturan nilai harus mengatur nilai maksimumnya di edit quiz tadi, kita edit dulu nilai 75 ya KM-nya, kemudian simpan dan tampilkan. Oke, seperti itu. Berarti untuk upload soal pilihan ganda di dalam Moodle ini sudah selesai kita laksanakan ya. Dari 2 aktivitas yang kita praktekkan hari ini, nah ini sudah selesai kita praktekkan semuanya. Nah, itu dari kami Edupedia.Dodit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker ketika berada di luar ruangan atau di lingkungan umum ya. Kemudian jaga jarak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.